Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersuka cita meskipun minggu ini tanggal tua. Tapi semua tadi waktu nyanyi saya perhatikan luar biasa joget semua ya. Jadi kita percaya tanggal muda, tanggal tua tidak menentukan sukacita kita, amin. Karena kita percaya setiap tanggal adalah baik dan setiap tanggal kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Semua siap diberkati firman Tuhan. Hari ini Bapak Gembala melayani di GBI Blessing Center. Dan saya kemarin malam itu setelah dari pesta ulang tahunnya BK, terus terang sampai malam itu saya baru tidur 2:30, saudara. Saya mempersiapkan firman Tuhan, belum ketemu, sampai jam 1 malam baru ketemu, tapi perut saya itu kayak ada anginnya tuh, muter terus. Saya ke toilet tuh hampir ada 7-8 kali. Bukan mencret keracunan, tapi kayak anginnya tuh mulek terus sampai waduh, saya sampai kemarin tidak bisa tidur, saudara. Tapi saya percaya bukan karena kelemahan saya yang akan memberkati Bapak Ibu, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya hari ini mau membicarakan satu hal yang saya percaya akan kita hadapi terus setiap hari, saudara. Namanya pencobaan. Kalau dulu saya pernah khotbah tentang penderitaan, maksud Tuhan apa di dalam penderitaan. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa menang melawan pencobaan. Waktu saya mengatakan ini kepada Bapak Ibu semua, jangan harap nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan itu berisi langkah-langkah supaya kita menang dari pencobaan. Misalkan hari pertama saudara doa, hari kedua saudara berpuasa, hari ketiga nanti saudara doa semalam suntuk. Bukan, saudara. Jadi pencobaan ini akan kita hadapi terus. Tidak peduli kondisi kita seperti apa, saya percaya setiap kita tuh pasti menghadapi pencobaan. Pencobaan itu kalau saudara perhatikan di Alkitab, pencobaan adalah semua hal, segala hal, semua hal apapun juga yang kita hadapi, yang membuat kita ini di persimpangan, mau taat sama Tuhan atau mau jatuh di dalam dosa. Itu definisinya pencobaan, saudara. Dan kalau kita menghadapi pencobaan, saudara, kita tiap hari mungkin ke gereja, mungkin kita kalau di rumah dengar radio, punya beban berat, wah terhimpit situasi, saya mestinya suruh milih sama Tuhan, mau tetap taat atau mau jatuh dalam dosa. Misalkan saudara kepepet soal ekonomi, di kantor ada peluang, wah ini ada lahan basah, aku dititipi uang segini. Di pikiran saudara, saya mau taat atau mau jatuh di dalam dosa? Wes gak popo lah sekali-sekali. Nah, saudara mungkin waktu menghadapi itu sempat bergumul dalam hati Bapak Ibu semua. Tuhan tolong, lepaskan aku dari pencobaan ini. Saudara mungkin dengar lagu rohani, dengar khotbah-khotbah di sana. Dan saya yang sedih, saudara, bahwa gereja-gereja dimanapun juga kebanyakan membuat cara untuk bisa lepas dari pencobaan, dari dosa ini, bukan membereskan masalah akarnya, tapi memberikan cara-cara seperti tadi. Oh, kamu kalau mau lepas dari pencobaan, mau lepas dari ikatan dosa dan sebagainya, itu pakai cara-cara yang bukan dari kebenaran firman Tuhan, tapi cara-cara yang sifatnya membersihkan dari luar. Itu yang dilakukan gereja-gereja sekarang, saudara. Kita tidak bilang gereja kita paling benar, enggak. Tapi itu faktanya, saudara, bahwa khotbah-khotbah yang kita dengar, seringkali renungan-renungan yang kita dengar, itu memberikan solusi pencobaan-pencobaan. Itu adalah solusi yang sifatnya tidak membereskan dari akar. Saudara nangkep maksud saya? Misalkan gini, saudara. Saudara ini punya pergumulan di dalam yang paling gampang ya, saudara. Saudara punya pergumulan itu iri hati misalkan ya. Punya pergumulan iri hati itu sering sakit hati kalau lihat tetangganya itu diberkati Tuhan lebih. Misalkan saudara hari ini mobil masih nyicil gitu ya.
Kemudian tetangga saudara ini punya mobil itu sudah 2. Gimana saudara membereskan dosa iri hati di dalam hidup kita ini? Biasanya yang dilakukan apa? Yang ditawarkan solusinya apa oleh gereja-gereja sekarang? Oh, kamu ya harusnya bersyukur toh, masih mending kamu bisa nyicil mobil daripada naik sepeda motor. Nanti yang sepeda motor juga dibilangi gitu. Kamu bersyukur toh naik sepeda motor daripada jalan kaki. Nanti yang jalan kaki juga diomongi gitu, kamu bersyukur, enggak usah iri sama orang lain, kamu masih punya kaki. Terus lagi yang enggak punya kaki, oh bersyukur kamu masih bisa hidup. Lah celaka saudara kalau solusinya seperti itu. Atau cara kedua, biasanya sudah kamu harus tutup mata dari kanan kirimu. Biasanya kan diomongi gitu ya saudara. Sudah kamu jangan lihat hidupnya orang lain, kamu jangan lihat prestasinya orang lain, jangan lihat berkat-berkatnya orang lain. Wes tutup mata aja loh, syukuri berkatmu. Saya mau tanya saudara, dengan cara ini bertahan berapa lama? Waktu kita punya dosa iri hati, kita caranya dikasih tahu di gereja, tutup mata. Tutup mata itu maksudnya saudara jangan lagi memikirkan orang lain lagi, tutup mata. Jadi benar-benar tutup mata kacamata kuda gitu, enggak mau melihat kanan kiri lagi. Pertanyaannya, solusi semacam ini bertahan berapa lama saudara? Pasti enggak akan bertahan lama. Mau sampai kapan saudara? Wong tiap hari ketemu tetangganya kok. Tiap hari ketemu tetangganya, tiap hari saudara motoran misalkan. Wih, tetanggaku tambah mobilnya tambah 1 lagi. Mau tutup mata sampai kapan saudara? Ini yang realita hidup yang harus kita hadapi saudara. Misalkan saudara punya, saya yakin di sini tidak ada ya, misalkan godaan perzinahan, misalkan selingkuh, lihat wanita tuh matanya hijau. Saudara mau solusinya pakai apa? Sudah pikir bojomu ini lebih ayu, bisa selesai enggak dengan cara seperti itu saudara? Enggak bisa. Dilihat, oh pikirkan istrimu ini lebih ayu, suamimu lebih ganteng, matanya dibuka, tambah tuwek. Nggak bisa selesai dengan cara seperti itu saudara. Pemerintah saudara, kalau saudara perhatikan, bagaimana cara pemerintah menyelesaikan kejahatan pornografi, pelecehan seksual di dunia ini? Situs-situs porno diblokir. Tapi namanya manusia berdosa, pasti ketemu solusinya untuk membuka situs-situs tadi. Saudara yang anak muda pasti tahu lah, cara-caranya buka itu pasti tahu. Tidak menyelesaikan masalah saudara. Dan ini terus-menerus setiap hari kita akan hadapi hal semacam ini. Mau saudara pencobaannya yang kecil-kecil, yang nggak kelihatan bermasalah secara moral, bukan pencobaan kriminal, saudara mau nyuri, mau selingkuh, mau apa. Tapi itu tadi, saudara punya godaan kebencian, iri hati. Itu semuanya harus diselesaikan dengan firman Tuhan, bukan dengan cara-cara membersihkan luar-luarnya tok. Nangkap maksud saya saudara? Jadi cara-cara seperti itu ya mungkin bisa lah menolong sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Tapi cara itu nggak akan bisa bertahan lama saudara. Saya kasih contoh, misalkan saudara ini tinggal di sebuah kampung gitu ya Bapak Ibu. Tiap hari itu sungainya itu ada sampahnya, sampai nimbun di dalam rumah, baunya nggak enak. Saudara harus bangun jam 5 pagi, bereskan terus sampahnya tadi. Beres, nggak ada bau lagi. Saudara masuk kamar, masuk rumah seneng-seneng. Besok pagi bau lagi saudara. Besok pagi bau lagi. Saudara lagi terus 1 jam 2 jam beresin got di depan. Masuk lagi, baunya sudah wangi, masuk lagi. Besok lagi terus kayak gitu terus saudara. Bertahun-tahun kayak gitu terus. Pertanyaannya, yang salah siapa? Yang salah kita saudara. Karena kita tidak mau mencari penyebabnya apa sebenarnya di depan rumah kita kok selalu ada got.
yang terisi sampah tadi. Kita mau nggak mau harus cek kemana sumbernya. Selokan di dalam rumah ini dari mana sih ujungnya? Itu kita harus cari, saudara. Baru kita bisa tahu gimana cara solusinya untuk menghadapi ini. Nah, itu yang jadi persoalan dalam hidup kita. Saudara, misalkan saudara tadi punya pencobaan masalah, misalkan selingkuh atau perzinahan. Saudara mau tutup mata, mau apa, enggak bisa. Selama hati kita ini enggak pernah dibereskan oleh firman Tuhan. Saudara punya banyak ambisi, keinginan. Saudara mau redam dengan cara apapun, enggak akan pernah bisa. Saudara mau punya pergumulan dengan apapun juga, kalau saudara tidak pernah membereskan dari hati, dari akar persoalan, saudara akan terlalu capek untuk ngurusi selokan-selokan tadi itu. Tiap hari saudara harus kerja keras untuk membereskan keinginan-keinginan tadi. Saya mau tanya, orang yang kecanduan narkoba, saudara mau dengan solusi apa? Mungkin terapi bisa ada yang sembuh. Tapi tidak semua bisa seperti itu, saudara. Harus dibereskan dari akarnya. Dan ini yang terus-menerus kita hadapi dalam kehidupan kita, saudara. Jadi jangan sampai kita itu sibuk terus-menerus membersihkan got-got yang tadi itu dari luar, tapi kita lupa membereskan akar masalahnya, sumbernya sampah ini dari mana. Nah, itu yang kita mau pelajari hari ini, saudara. Dan saya mau beritahu saudara, bahwa ketika kita manusia keturunan Adam ini jatuh di dalam dosa, maka jati diri, saya kalau bilang natur tuh bahasanya terlalu sulit ya. Jati diri manusia itu sudah rusak oleh dosa, saudara. Yang kita mau perhatikan adalah apa yang dihadapi Adam dulu di Taman Eden. Kita mau buka sama-sama, saudara, di dalam kitab Kejadian. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Jadi kita semua ini adalah keturunan Adam dan Hawa dari Taman Eden itu. Mereka menghadapi pencobaan di Taman Eden. Itu mereka jatuh di dalam dosa. Dan kita semua ini kena imbasnya, saudara. Jadi namanya manusia, sejak Adam itu jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu natur atau jati diri kita sebagai manusia itu sudah rusak oleh dosa. Artinya waktu kita ini jatuh di dalam dosa, natur kita ini rusak, maka semua yang kita lakukan itu pasti isinya dosa. Kalau pabrik itu pabrik namanya dosa, maka yang diproduksi adalah sesuatu yang dosa. Tidak bisa memproduksi sesuatu yang baik, saudara. Jadi kalau ditanya bagaimana cara manusia melawan pencobaan, jawabannya tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Mau pakai cara apapun tidak bisa. Karena apa? Semua yang timbul dari hati kita ini adalah sesuatu yang jahat. Karena pabriknya diri kita ini adalah sesuatu yang jahat. Mungkin saudara bilang, loh, kan ada orang-orang baik yang kasih sedekah, kasih apa. Saudara, saya mau tanya, motivasinya apa? Coba kalau mereka ini berdosa tapi berusaha melakukan kebaikan, misalkan ngasih sumbangan ke orang yang nggak mampu, motivasinya apa? Supaya dapat pahala, supaya dapat pujian, supaya dapat penghargaan. Semua naturnya ini mau melakukan apapun, itu pasti yang diproduksi adalah dosa. Sebut apapun kebaikan, saudara, di luar Kristus, di luar manusia yang sudah diperbarui dalam Kristus, semuanya memproduksi dosa. Analoginya sederhana. Saudara tahu anjing ya? Anjing
anjing itu menggonggong, hauk, hauk. Itu karena dia adalah anjing. Bukan karena dia hauk, hauk, lalu kita sebut itu anjing, bukan. Tapi karena dia ini adalah makhluk naturnya anjing, maka dia menggonggong. Itu analoginya, saudara. Jadi karena kita ini adalah manusia yang berdosa, maka perbuatan kita adalah perbuatan yang dosa juga. Jadi tidak ada solusi dari manusia sendiri, saudara. Kita lihat Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Terus kita akan loncat ke ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, saya sering kutipkan cerita ini. Jadi manusia ini dulu ditempatkan Allah di sebuah taman yang indah, sudah disediakan segala macam hal yang indah-indah itu. Tuhan itu cuma ngomong, kamu boleh nikmati semua hal yang indah-indah di dunia ini, di taman ini, kecuali satu, jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kurang apa, saudara? Dikasihi 99 macam buah, dikecualikan satu tok, tidak bisa taat. Ini pencobaan yang dialami Adam dan Hawa, saudara. Dan saudara tahu, waktu Tuhan ngomong, aku menciptakan segala sesuatu itu baik, ternyata di dalamnya itu ada ular, saudara. Ternyata di dalamnya itu ada ular yang mau menggoda Hawa. Kita akan memahami bahwa pencobaan-pencobaan itu bagi Tuhan adalah sesuatu yang baik. Jadi Adam dan Hawa, nanti saya mau ceritakan pencobaan yang dialami Yesus. Itu semuanya ada di dalam rancangan Allah. Semuanya baik. Nah, cuma kita nggak bisa bilang, oh ya, berarti aku pencobaan ini, kalau aku jatuh itu aku baik. Lalu misalkan, saudara, oh aku kepepet ekonomi, ada pencobaan di kantor, terus ada uang basah ini, tinggal tak korupsi. Kita nggak bisa bilang itu baik, saudara. Tapi kita bisa bilang bahwa semuanya yang terjadi, waktu kita diuji, dan bahkan mungkin kita jatuh, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Pencobaan-pencobaan itu baik, saudara. Untuk menyadarkan kita betapa lemahnya hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, Adam dan Hawa ini dikasih Tuhan satu wilayah namanya Taman Eden, disediakan segala sesuatu yang baik luar biasa. Cuma dikecualikan satu. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke Tuhan, siap. Besoknya kita baca sama-sama di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama, saudara. Saudara sabar dulu, ini cukup sulit. Saya kemarin mempersiapkan sampai jam 2:30 malam, 2:30 pagi. Saudara sabar dulu. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ingat, yang menjadikan oleh Tuhan Allah. Jadi di dalam setiap pencobaan yang kita alami, ada Allah campur tangan, saudara. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kemudian mereka setelah jatuh dalam dosa, saya loncat ke ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengeluarkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara perhatikan kisahnya di Eden ini ya, Tuhan tuh ngasih peraturan. Kamu boleh makan semua buah kecuali satu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu setan ngomong apa? Oh, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan ini, kamu tidak akan mati, tapi kamu jadi seperti Allah. Ayat 22-nya Tuhan tuh ngomong, betul, manusia itu sekarang menjadi sama seperti salah satu dari kita. Maksudnya Allah Tritunggal, salah satu dari kita. Bingung enggak saudara? Bingung enggak baca ayat ini? Seakan-akan ular tadi ngomong, oh Allah itu takut kesaingan. Benar enggak? Allah itu takut kesaingan. Kamu kalau makan buah ini kamu enggak mati, malah kamu bisa jadi seperti Allah. Ayat dua-duanya Allah tuh benar ngomong loh. Sekarang manusia sudah menjadi sama seperti kita, seperti aku, menjadi seperti Allah. Jadi pertanyaannya, siapa yang bohong, siapa yang jujur, saudara? Bingung toh baca ayat ini? Saya tidak pernah memikirkan ayat ini dan belakangan baru memikirkan, saudara. Ternyata kita berpikir tuh salah bahwa yang kita maksud buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tadi, itu kalau kita makan baru kita bisa tahu mana yang jahat, mana yang baik. Salah, saudara. Selama ini kita memikirnya pasti ke sana. Jadi waktu sebelum manusia ini makan buah ini, manusia itu tidak tahu mana yang baik dan yang jahat. Benar enggak? Sering kita mikir gitu kan? Ternyata yang dimaksud oleh Allah, kenapa manusia tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu bukan supaya manusia ini tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat, tidak tahu, bukan. Tapi jadi sebelum manusia ini makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia ini pasti tahu, sudah pasti tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Kalau nggak tahu mana yang baik dan yang jahat, ya nggak bisa dihukum loh saudara, benar nggak? Kalau manusia sebelum makan ini tidak punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat, manusia nggak bisa dihukum. Karena apa loh? Aku nggak tahu kok. Buah ini kalau tak makan dosa, meskipun sudah dikasih tahu sama Allah. Loh, tahu dari mana kalau mentaati Allah itu baik, melawan Allah itu jahat? Kalau nggak bisa membedakan seperti itu, saudara. Ngerti maksud saya? Kalau kita berpikir bahwa sebelum makan buah pengetahuan ini manusia tidak punya kemampuan membedakan mana yang baik dan yang jahat, tidak bisa disalahkan. Jadi artinya waktu manusia diciptakan, dihembuskan roh Allah, manusia itu diberi pengertian sekaligus bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Nah, terus maksudnya apa, saudara? Manusia tidak boleh makan buah itu tadi. Yang dimaksudkan Allah, manusia tidak boleh menjadi penentu sendiri mana yang baik dan yang jahat. Ngerti maksudnya, saudara? Jadi bukan berarti manusia waktu makan itu langsung bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Bukan. Kenapa Allah melarang? Karena itu haknya utama Allah, mana yang menentukan baik dan yang jahat. Sehingga waktu manusia ini makan buah itu tadi, Allah tuh ngomong, manusia telah menjadi sama seperti kita. Bukan berarti manusia itu betul-betul jadi Allah, tapi manusia mau mengambil posisinya Allah, yang bisa menentukan sendiri mana yang baik, mana yang jahat. Kelihatannya biasa, sepele, saudara. Tapi siapa di antara kita
yang ketika ditawari, dikasih hak untuk menentukan sendiri mana yang baik dan yang jahat, ada yang nggak mau? Ini agak sulit, saudara. Saya ngerangkai kata-katanya pun sudah memikirkan semalaman, saudara. Gimana caranya bisa gampang diterima. Sekali lagi, manusia dilarang makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu artinya manusia dilarang untuk jadi Allah yang menentukan sendiri mana yang baik dan yang jahat. Jadi ketika Allah bilang manusia harus diusir karena manusia mau menyamai kita, mau menjadi penentu sendiri mana yang baik dan yang jahat. Waktu sebelum saya memikirkan ini, saudara, saya itu berpikir, manusia itu apa sih yang diharapkan? Kok bisa tergoda untuk menjadi seperti Allah? Apa yang diharapkan? Apakah manusia itu kepingin berkuasa, misalkan bisa menciptakan segala sesuatu yang dia mau? Kalau cuma seperti itu, saudara, manusia sekarang juga bisa kok menciptakan sesuatu yang dia mau, mengolah sesuatu jadi barang yang sesuatu yang dia mau. Tapi sebenarnya hak yang mau dikejar oleh manusia sehingga mereka berusaha menyamai Allah, itu adalah ketika manusia ini mau menentukan sendiri mana yang baik dan yang jahat. Siapa yang nggak senang, saudara, dikasih hak ini? Saya waktu kecil, waktu masih ya kaum muda lah, saya mikir, Tuhan ini nggak adil. Adam yang di sana itu makan, kok aku yang dianggap berdosa itu loh. Pernah mikir kayak gitu, saudara? Adam yang makan, Adam dan Hawa makan, aku loh belum ada di dunia, tapi sudah dianggap terhitung oleh dosanya Adam. Nggak adil toh. Saya nggak ada di Taman Eden, dianggap ikut dosa juga. Pertanyaannya, apakah kalau kita di Taman Eden nggak mau ditawari hak itu, saudara? Siapa yang nggak suka dikasih hak Allah? Wes tentukan sendiri mana yang baik, mana yang jahat. Itu loh sesuatu yang paling kita pengen untuk jadi Allah. Mana yang baik, mana yang jahat, itu kita tentukan sendiri. Kalau saya ditawari, saya yang paling angkat tangan duluan. Aku mau, Tuhan. Saya bahkan bisa daftar mana yang baik, mana yang jahat. Oh, kalau makan tanpa batas itu baik. Kalau makan dengan ada batasnya itu jahat. Tak atur sendiri, saudara. Siapa yang tidak mau kayak gitu? Oh, mencuri itu baik, jujur itu jahat. Siapa yang tidak kepengen kayak gitu? Makanya yang ular tawarkan adalah, kalau kamu makan buah ini, kamu bisa tentukan sendiri mana yang baik, mana yang jahat. Itu yang membuat manusia itu berusaha mau jadi Allah. Kayak timbul ketemu tutup, saudara. Mungkin ya, di Taman Eden mereka tuh merasa terkekang. Diatur gini-gini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wes Tuhan, gak usah. Aku tak jadi yang menentukan sendiri mana yang baik, mana yang jahat. Makanya timbul ketemu tutup, saudara. Ular ngasih tahu, ini loh caranya makan buah ini, kamu nanti bisa menjadi penentu sendiri mana yang baik, mana yang jahat. Akhirnya sampai detik ini masalah manusia adalah tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Coba semua cek, saudara punya masalah apapun, pasti sumbernya karena tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Saudara pikir kerja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu itu baik, keluarga diterlantarkan? Itu karena saudara tidak bisa lagi punya prinsip yang baik, mana yang jahat. Coba cek hati kita masing-masing. Apa yang kita alami, penderitaan semua yang kita alami, pencobaan yang kita alami, masalah, beban berat semuanya, sumbernya pasti karena kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Itu dampak dari Taman Eden, saudara. Oh, pukul istri itu baik, memaki-maki istri itu baik, semua orang bikin susunannya sendiri. Itu dampak dari dosa Adam, saudara. Manusia gimana caranya mau menjadi Allah? Ngeri, saudara. Kelihatannya itu sepele, saudara. Pengen mau menjadi penentu mana yang baik, mana yang jahat sendiri, terlepas dari Allah.
Padahal hanya Allah yang bisa menentukan mana yang baik dan yang jahat. Saudara kalau nanti perhatikan kitab Hakim-Hakim, ada satu masa di mana bangsa Israel itu dikatakan apa? Setiap orang berbuat sesuai dengan apa yang mereka pandang baik. Jadi diam-diam saudara duduk, tak jejek ini, das, baik kok. Saya tiba-tiba duduk, dikuaplok orang, baik kok, nggak bisa nyalahkan toh. Kacau nggak dunia kalau seperti ini, saudara? Kacau. Manusia berusaha menjadi seperti Allah. Itu kacau, rusak semua dunia. Jadi Adam yang pertama ini gagal total. Disuruh taat sama Tuhan, padahal semua fasilitas sudah dikasih, saudara. Kalau mungkin hidupnya di padang gurun, terus mau menjadi seperti Allah, rodok cengli, saudara. Rodok cengli, kalau misalkan Adam itu dulunya hidup di padang gurun, kekurangan, kekeringan, lalu ada tawaran untuk menjadi sama seperti Allah, terus jatuh dalam dosa, kita masih bisa maklum, saudara. Ternyata Adam dan Hawa ini ditempatkan di segala sesuatu yang sudah disediakan buat mereka luar biasa. Mereka masih kurang puas. Mereka mau ngatur sendiri hidup mereka, mana yang baik, mana yang jahat, dia mau ngatur sendiri. Itu berdampak sampai kita menilai diri kita sendiri, saudara. Kita berpikir bahwa, yang baik itu, yang baik bagi diriku adalah ketika aku menjadi orang nomor 1 di dunia ini. Lakukan segala cara, lakukan segala hal. Aku pikir menjadi nomor 1 di dunia ini adalah sesuatu yang baik. Kalau nomor 2 dan seterusnya itu tidak baik, itu jahat. Saya mau tentukan sendiri nilai hidup saya, saudara. Saya berpikir kalau saya punya duit yang banyak, itu saya menjadi bernilai. Itu sesuatu yang baik buat saya. Kalau saya miskin, itu berarti jahat. Mau tentukan sendiri bebas. Itu yang manusia kepengen sampai detik ini, saudara. Bahkan sampai saya pun hari ini, bukan berarti sudah berbicara di mimbar, tidak bergumul dalam hal ini. Tidak. Tapi saya mau tunjukkan bahwa akar masalahnya itu adalah manusia mau menjadi sama seperti Allah. Mungkin saudara nggak bergumul di dalam, saya pengen dianggap orang, saya pengen dipuji-puji orang. Tidak. Tapi ketika saudara mengatur nilai hidup saudara, bukan dengan firman Tuhan, maka saudara sama menjadi seperti Allah. Kena dampaknya semua itu tadi. Jadi Adam yang pertama ini gagal, saudara. Gagal total. Dan kalau saudara buka di dalam kitab Roma, maka ketidaktaatan Adam di Taman Eden tadi, itu diperhitungkan kepada kita semua. Karena apa? Adam itu berdiri mewakili kita semua di Taman Eden. Jadi bukan berarti kalau saya yang di situ belum tentu jatuh. Enggak. Kalau Yohanes yang ada di Taman Eden, enggak usah ular harus dimakan, saudara. Ya enggak. Jadi jangan bilang, Tuhan itu enggak adil. Wong Adam yang dosa kok aku dianggap dosa. Kok aku kena dampaknya hari ini. Coba saudara, silakan ke Taman Eden, saudara yang diuji. Saya ke sana, enggak perlu ular, saudara. Langsung jatuh, buyar, saudara. Tidak perlu proses apapun, tidak perlu digoda, saudara. Siapa yang nggak mau menentukan sendiri mana yang baik, mana yang jahat? Saudara punya, misalkan hobinya selingkuh, selingkuh itu baik, tidak selingkuh itu malah yang dosa. Wah, siapa yang nggak kepengen kayak gitu, saudara? Adam pertama gagal total. Manusia ditawari menjadi seperti Allah, langsung mau, sehingga keturunannya semua dianggap orang yang berdosa. Ini mengerikan sekali. Lucifer, malaikat yang dulu pemimpin pujian di surga katanya, juga sama, ingin menyamai Allah. Ini menghancurkan seluruh aspek hidup kita, saudara. Banyak keluarga hancur karena mereka mau tentukan sendiri nilai keluarganya itu berdasarkan apa.
baik dan jahatnya itu mereka mau tentukan sendiri, bukan pakai firman Tuhan. Adam pertama gagal total. Nah, saudara kalau lihat di dalam Roma, atau saya lupa ayatnya di mana, bahwa Yesus Allah yang turun menjadi manusia itu adalah disebut Adam yang kedua. Disebut Adam yang kedua. Karena apa, saudara? Yesus Allah yang mengambil natur manusia. Artinya dia semestinya punya banyak kuasa, punya banyak hak, punya banyak kemampuan, tapi untuk menyelamatkan kita semua, Yesus yang adalah Allah yang sejati mau mengambil rupa sebagai manusia sejati. Disebut Adam yang kedua. Kenapa disebut Adam yang kedua? Saya nggak usah buka ayatnya. Karena Yesus juga mengalami dicobai, saudara. Nah, ini kita pahami dulu Taman Eden selesai urusannya, kita tahu bahwa ini akar masalah dari kehidupan kita semua. Saya ajak kita buka sama-sama di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Yang dialami Yesus ini sungguh-sungguh berhubungan dengan Adam, dengan apa yang dialami Adam, saudara. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu semua saling terkoneksi. Israel dulu dicobai di padang gurun juga tidak taat. Yesus juga dicobai di padang gurun, tapi Yesus berhasil menang. Nah, apa yang dihadapi Yesus hari ini, saudara? Waktu dicobai, Matius pasal 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis maksudnya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini saya pernah ada satu hal yang lucu, saudara. Saudara lihat, perhatikan ayat yang ke-9. Ini betapa manusia ini memang sudah rusak karena pencobaan Adam itu tadi. Dan berkata kepadanya, ayat 9, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kalau nggak percaya ya saudara, kalau punya grup WA yang isinya keluarga-keluarga tapi Kristen, saudara coba copy ayat ini, terus kasih tulisan selamat pagi. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ketik amin. Coba siapa yang ketik amin, saudara? Semua pasti akan amin, amin, amin. Gak peduli ini ayatnya yang ngomong iblis, tetap diaminkan, saudara. Itu membuktikan manusia ini dari dulu sampai detik ini kepengen menjadi sama seperti Allah. Tapi Yesus ini kasih solusi bukan dari luar seperti tadi, tapi dia justru yang mengambil natur manusia, rupa manusia sama persis seperti kita, dan dia juga harus menghadapi pencobaan. Yang pertama cobaannya apa, saudara? Waktu Yesus telah berpuasa 40 hari,
Iblis tuh ngomong apa? Kamu kan anak Allah, tinggal ngomong batu ini jadi roti. Dosa nggak sih saudara? Kalau misalkan lapar, punya kuasa, lalu ada batu dijadikan roti, dosa enggak? Enggak dosa sebenarnya saudara. Enggak ada moral yang keliru dalam peristiwa itu. Tapi Yesus mau tunjukkan apa saudara? Waktu dia menghadapi pencobaan disuruh mengubah batu menjadi roti. Bahwa ketika dia datang ke dunia, dia menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah Bapa. Jadi dia ini punya kuasa, punya segala kuasa, kemampuan, otoritas. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia taruh semuanya di hadapan Bapa. Tidak mau menggunakan sembarangan kuasanya. Kebalikannya sama kita saudara. Kita kalau coba dikasih kuasa sama persis seperti Allah, apa yang kita kerjakan? Ada batu jadiin makanan semua, sudah usah kerja, jadikan makanan semua, batu-batu ini nggak usah kerja, nggak usah repot-repot catering, bener nggak? Bener toh? Oh, bojone mulai keriput, just ayu lagi, ya toh? Manusia ini naturnya memang gitu, mau mendapatkan kuasa sebanyak mungkin untuk memuaskan semua keinginannya. Itu manusia mau menjadi sama seperti Allah. Tapi kebalikannya, Yesus yang adalah Allah turun ke dunia menjadi manusia. Dia punya segala otoritas. Tapi dia ngomong, waktu habis berpuasa 40 hari kan harusnya normal saudara, makan. Tetap dia ngomong tunduk kepada firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari pemenuhan jasmaninya, tapi dari firman Tuhan. Bukan berarti nggak boleh makan saudara. Tapi intinya firman Tuhan harus ditaruh yang paling atas dibanding keinginan-keinginan kita. Itu yang mau ditunjukkan sama Yesus. Bahwa Yesus sudah mengalahkan pencobaan ini. Berikutnya yang kedua, apa yang dihadapi Yesus? Yesus dibilang gini sama iblis, kamu kan anak Allah. Ngomongnya di atasnya bait Allah. Kamu kalau jatuh ke bawah, maka Allah Bapa itu pasti kirim malaikat untuk nampani Yesus. Sehingga Yesus gak sampai jatuh atau bahkan mati, tidak mungkin. Tapi Yesus ngomong apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Manusia itu selalu kepingin menjadi sama seperti Allah dan minta selalu Allah itu menunjukkan cara menolong itu sesuai dengan yang kita mau, saudara. Saudara tidak punya uang, saudara berharap Tuhan tolong dengan cara apa? Tuhan tunjukkan kuasamu. Tuhan tunjukkan kuasamu. Kalau engkau sanggup mengirim roti sama daging kepada Elia, engkau pasti juga mengirim burung gagak datang ke rumahku, ngirim duit sak gebok. Siapa yang tidak pengen kayak gitu saudara? Tuhan, kalau engkau sanggup mengubahkan orang jahat jadi baik, suamiku yang kurang ajar ini, istriku yang kurang ajar ini, Tuhan tolong ubahkan hatinya. Kalau perlu, kalau tidak bisa cabut nyawanya sekalian gitu. Ada saudara yang berpikir seperti itu? Itu semua manusia ini akan selalu berusaha menjadi seperti Allah. Tapi Yesus tunjukkan bahwa dia percaya kepada Allah Bapanya dengan sepenuhnya. Enggak harus minta pembuktian atau memaksa Allah menuruti apa yang dia mau dengan cara yang kita mau. Yang ketiga, apa yang dihadapi Yesus? Yesus ditawari segala kuasa kalau menyembah iblis. Padahal Yesus datang ke dunia untuk menanggalkan segala kuasa, untuk menaruhkan dirinya taat sampai mati, sehingga kita bisa semua hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi yang saya mau tunjukkan hari ini saudara, yang pertama tadi, manusia tidak mungkin bisa berhasil menghadapi pencobaan. Karena apa? Pabriknya sudah jahat. Sampai detik ini pun gak peduli seorang hamba Tuhan, gak peduli seorang jemaat. Pabriknya ini sebenarnya sudah dosa. Dan sepanjang hidup kita ini saudara, sepanjang hidup kita, itu Tuhan akan kerjakan terus menerus.
supaya kita jangan kepingin lagi menjadi seperti Allah. Kalau saudara lawan terus, tetap keras hati, aku mau menjadi seperti Allah, mau menjadi seperti Allah, mau menjadi seperti Allah. Siap-siap saudara yang tetap terus berhadapan ngelawan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan kalah, sampai kita dibuat tersungkur. Tuhan, aku mau serahkan hidupku kepadamu lagi. Aku tidak mau menjadi seperti Allah. Aku mau tunduk kepada Allah. Saudara, contohnya apa sih? Yang paling simpel ketika kita terus-menerus berusaha menjadi seperti Allah. Kita ini manusia terbatas, dikasih otak tuh kecil. Mikirnya tuh maksimal mungkin bisa seminggu ke depan, saudara. Tapi ketika kita mau menjadi seperti Allah, kita akan pikirkan 10 tahun lagi. Siapa yang gak jebol otaknya kayak gitu, saudara? Gak heran banyak orang stres. Karena apa? Dia pikir, oh aku ini Allah, aku bisa mengatur semuanya. Aku bisa memikirkan semua hal, banyak hal. Bukan berarti tidak boleh mempersiapkan untuk masa depan. Bukan. Tapi ketika kita berpikir, saya mampu mengendalikan masa depan. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi saya bisa lakukan ini. Karena aku mau menjadi sama seperti Allah. Siap-siap saudara yang akan menderita. Kalau saudara lawan itu terus, berambisi terus, memikirkan masa depan, berusaha mengendalikan masa depan. Siap-siap saudara akan kelelahan dalam hidup ini. Itu loh yang mau Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Itu bahwa kita harus sadar bahwa kita bukan Allah. Dan Yesus itu pada akhirnya nanti dikatakan di dalam Filipi, dia taat sampai mati, mengerjakan keselamatan untuk kita. Dan waktu kita diselamatkan, itu sebenarnya natur kita ini sudah diganti dengan yang baru. Makanya dikatakan apa? Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Natur kita ini harusnya kembali ke dalam Taman Eden. Dalam Taman Eden bukan yang jatuh dalam dosa sebelumnya. Diperbarui sebagai ciptaan yang baru seperti Adam itu loh, saudara. Bahkan lebih lagi nanti waktu kita mati dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tidak mungkin bisa jatuh dalam dosa. Tapi waktu detik ini, saudara, detik ini kita di dunia ini sudah rusak, saudara. Sehingga meskipun kita pakai natur yang baru, maka godaan-godaan itu akan terus muncul dalam hidup kita. Sehingga kita harus bergumul tiap hari dengan godaan-godaan untuk menjadi sama seperti Allah itu tadi. Jadi natur kita ini sudah diganti, tapi dunia ini belum dipulihkan oleh Allah. Dibiarkan oleh Allah dalam kondisi seperti ini untuk apa? Semakin memurnikan kita. Saya pernah sampaikan manfaat penderitaan apa, tujuan penderitaan apa untuk memurnikan kita salah satunya. Jadi meskipun kita pakai natur yang baru, saudara harus tetap bergantung kepada Allah untuk menang dalam pencobaan. Bukan berarti karena Yesus itu menang dari pencobaan, ya udah sekarang saya leha-leha, bukan. Tapi justru membuktikan bahwa kita ini memiliki hidup yang baru, sehingga godaan-godaan itu seharusnya tidak mempan untuk kita. Itu yang Tuhan mau nyatakan di dalam pencobaan Yesus. Jadi solusinya itu bukan kita berusaha untuk menang lawan pencobaan, tapi Yesus yang harus turun tangan, turun ke dunia untuk mengubahkan natur kita menjadi natur yang baru. Sehingga kadang-kadang kita bersyukur kalau saudara masih bergumul dalam pencobaan, artinya Tuhan tolong, aku nggak kuat, aku harusnya bisa lakukan dosa ini, keadaanku sekarang kepepet. Itu saudara bersyukur bahwa ternyata natur saudara itu baru. Karena kalau enggak, saudara pasti akan memutuskan langsung jatuh dalam dosa. Nangkap maksudnya, saudara? Nah, kemudian jadi kita melihat bahwa Allah yang adalah Allah sejati, Yesus yang adalah Allah sejati turun kepada dunia untuk mengambil natur manusia sejati seperti Adam, dan dia membuktikan bahwa dia bisa taat dan menang melawan pencobaan. Itu ternyata menunjukkan kepada kita bahwa nilai hidup kita
bahwa tujuan hidup kita itu bukan menjadi seperti Allah, tetapi justru tunduk kepada Allah. Yesus, kematian Yesus itu bukan cuma menghancurkan dosa, tetapi juga bukan cuma menghancurkan dosa-dosa perbuatan yang sering kita anggap kriminal sebagainya, tapi mengubahkan pola pikir kita dalam menentukan nilai hidup kita ini, saudara. Saya ulangi, kedatangan Yesus sebagai Allah mengambil natur manusia sejati, itu bukan cuma menebus kita dari dosa, tapi juga memperbarui pikiran kita, bagaimana cara kita memandang jati diri kita sebagai manusia. Makanya di dalam kitab Roma, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena apa? Sudah lama bertahun-tahun sebelum kita mengenal Tuhan, kita tuh ditawan dengan filsafat dunia. Dengan cara-cara pola pikir dunia ini apa? Contohnya saudara, kalau saudara lihat pola pikirannya Yesus, pola pikiran firman Allah, dengan pola pikiran manusia yang jatuh dalam dosa, itu sangat kebalik 180 derajat. Contohnya apa saudara? Filsafat apa yang dihancurkan oleh Yesus? Cara pikir apa yang dihancurkan oleh Yesus? Ada 3 hal saudara. Yang pertama, jika aku semakin tinggi, aku semakin bernilai. Ini yang jadi problemnya manusia, saudara. Dia berpikir kalau aku semakin tinggi, semakin dihargai orang lain, maka hidupku akan semakin bernilai. Makanya nggak heran banyak orang mengejar pengakuan orang lain. Itu yang menjadikan nilai hidupnya berarti menurut dia. Kalau aku semakin tinggi, kalau aku semakin diakui orang, semakin aku berprestasi di dunia ini, maka aku semakin bernilai. Tidak heran manusia kejar mati-matian prestasi di dunia ini, meninggalkan banyak hal-hal yang baik demi nilai hidupnya, malah berujung kepada kehancuran. Itu pola pikir dunia, saudara. Tapi kalau pola pikirnya Kristus apa? Jika aku melayani, malah aku yang bernilai. Tuhan Yesus ngomong apa sama muridnya? Kamu kalau mau menjadi yang terbesar, hendaklah kamu melayani. Nggak ada yang suka, saudara. Nggak ada yang suka dengan cara Yesus, dengan hidup pola di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Kalau aku melayani, maka aku yang bernilai. Nilai hidupku bukan ditentukan ketika aku dilayani, disanjung, tapi ketika saya merendahkan diri untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, itu justru nilai hidup yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara mengaku orang Kristen, saudara, tapi nilai hidup saudara masih ditentukan oleh prestasi-prestasi hidup di dunia ini, ada yang salah dengan Kristenan saudara. Kalau saudara masih menganggap nilai hidup saudara ini ditentukan dari seberapa banyak orang yang mengakui saudara, maka saya mau menanyakan satu hal. Sudahkah Anda mengenakan hidup yang baru? Kalau terus-menerus seperti itu, diragukan saudara. Memang setelah kita hidup di dalam Kristus pun masih akan terus-menerus bergumul. Tapi itu akan terus digerus oleh Tuhan. Pola pikir yang keliru itu. Terus, apalagi yang mau disampaikan oleh Alkitab? Kalau dunia berpikir, jika aku punya segala sesuatu, maka aku menjadi kuat. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Jika aku lemah, maka aku kuat. Tidak masuk akal, saudara. Tidak ada yang mau dengan cara seperti ini. Maunya semua dikasih sama kita, kita jadi kuat. Tapi seringkali Allah itu membalik cara kerjanya itu tadi. Ketika kita diambil semuanya, kita merasa lemah, disitulah kita menjadi kuat. Saudara mau tahu kekuatannya Allah, maha kuasanya Allah? Saudara mau tahu betapa Allah mengasihi saudara? Kadang-kadang caranya Tuhan itu diambil semua yang berharga dalam kehidupan kita, supaya kita tahu Tuhan itu milik kita satu-satunya. Seringkali dalam hidup kita sudah kelelahan melakukan ini, melakukan itu, melalui itu, gagal. Kadang hal-hal itu dipakai Tuhan untuk membuktikan bahwa kita bukanlah Allah. Itu yang mau Tuhan, itu yang Tuhan mau kita sadar hal ini, saudara.
diambil semuanya, gagal, hancur. Kita baru bisa tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa dan kita tidak maha kuasa. Kita tidak mungkin bisa menjadi seperti Allah. Kena gini aja hidup kita hancur. Bagaimana kita mau menyamai Allah? Jadi tujuan ketika kita hidup bersama Tuhan, Tuhan itu mau menyatakan bahwa hidup kita ini bukanlah Allah, Dialah yang Allah. Jadi bersyukur buat pencobaan-pencobaan yang kita alami, saudara, membuat kita harus semakin bergantung kepada karya Kristus. Saya tidak menyuguhkan cara-cara untuk lepas dari pencobaan dengan tips-tips praktis, tapi saya menunjukkan bahwa pencobaan-pencobaan itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Kristus yang adalah Allah sudah turun ke dunia, menghancurkan semua pola pikir yang keliru. Jika aku punya segala sesuatu, maka aku bernilai. Jika aku mampu melakukan segala sesuatu, aku kuat. Tapi semua diputar sama Allah. Jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku hancur, maka aku bisa berserah kepada Tuhan. Sehingga hidup kita tidak memiliki pola pikir yang sama seperti Adam waktu jatuh dalam dosa. Tapi kita hidup di dalam Kristus, di mana Dia merendahkan dirinya. Dan di situ kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, jika kita hidup sebagai orang Kristen, tapi masih menggantungkan nilai hidup kita untuk mengejar sesuatu seperti Allah, maka perlu dipertanyakan, sudahkah aku terima Kristus? Saya mau tutup dengan kesaksian saya, saudara. Saya sejak dari SMP itu bergumul dengan sebuah dosa, saya nggak perlu ceritakan, saudara. Saya berusaha mati-matian gimana caranya lepas dari dosa ini. Setiap kali saya jatuh dalam dosa di persimpangan, saya selalu kalah. Saya sampai aduh Tuhan, saya bisa membayangkan kadang-kadang orang misalkan kayak pakai narkoba ya, saudara. Kalau ternyata obatnya itu nggak ada, saya bisa bayangkan, saudara. Karena kalau saudara punya kecanduan dosa tertentu, itu saudara bisa sampai kalau nggak dapatkan itu saudara bisa sampai kelimpungan, saudara. Mungkin saudara tidak mengalami dosa-dosanya anak muda mungkin ya. Zaman dulu mungkin sarana prasarannya kurang. Tapi waktu saudara berusaha lepas dari dosa ini dengan kekuatan sendiri, tidak mungkin bisa. Saya berpikir saya harus dapatkan ini. Tengah malam itu, waduh, Tuhan tolong saya nggak mampu. Natur saya ini nggak mampu, saudara. Daging lemah. Tapi ada satu waktu di mana Tuhan menyatakan Injil dalam hidup saya. Saya punya pandangan yang baru terhadap nilai hidup saya. Bahwa nilai hidup saya bukan ditentukan oleh kepuasan-kepuasan saya tadi. Tapi kehidupan saya ditentukan karena Kristus sudah mati buat hidup saya. Sehingga saya mikir, gila, saya sudah menikmati karya Kristus demikian rupa, masih suka kayak gitu. Saya dulunya di God, sudah diadopsi oleh orang kaya yang punya rumah segala sesuatu, lalu saya masih pengen masuk di God. Tidak mungkin, saudara. Kalau saudara tidak mengerti dulu kondisinya saudara seperti apa, lalu sekarang menerima Kristus seperti apa, saudara nggak bisa bersyukur dan akan terus menikmati pencobaan-pencobaan itu di dalam God tadi itu. Saudara lupa bahwa saudara ini sekarang hidup di rumahnya orang kaya, yang semuanya bersih, sehat, tercukupkan segala sesuatu, masih suka makan di God. Itu yang Tuhan mau tunjukkan buat kita semua, saudara. Bahwa ketika kita lemah, kita justru kuat. Kenapa? Bisa melihat karya Kristus dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara nanti akan pulang tidak sama melihat pencobaan seperti sebelumnya. Saudara tidak melawan pencobaan itu dengan kekuatan sendiri. Saudara tidak melawan pencobaan itu dengan usaha, dengan cara-cara yang seperti membersihkan got di depan rumah. Tapi saudara sadar bahwa sumber pencobaan kita, natur kita ini sudah diganti oleh Allah. Sehingga pencobaan itu saudara bisa yakin di dalam 1 Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, tidak mungkin melebihi kekuatan kita, karena belenggu dosa sudah dipatahkan di dalam nama Kristus. Amin. Saudara, hari ini yang
sering menghadapi pencobaan, saudara kembali kepada karya Kristus. Kristus sudah membayar harganya supaya kita dibebaskan dengan cara turun ke dunia. Dia yang punya segala kuasa, otoritas, hak, dia harus tanggalkan semuanya demi kita, supaya pencobaan itu tidak lagi menguasai kita, supaya dosa itu tidak lagi menguasai kita, tapi kita justru dibebaskan. Jadi jangan taruh nilai hidup kita hari ini kepada hal yang lama lagi. Amin. Saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan, hari ini kami belajar sesuatu yang penting. Di tengah segala keterbatasan hamba-Mu yang lemah, yang najis, yang kurang persiapan, tapi kami percaya kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada satupun dari benih firman Tuhan ini yang akan dicuri oleh iblis. Semuanya akan tinggal dalam hati kami, berbuah, dan mengubahkan kehidupan kami. Kami menghadapi pencobaan banyak hal. Dalam segala sesuatu aspek kehidupan kami menghadapi banyak hal yang mencobai hidup kami. Kami sering tidak kuat, kami sering jatuh di dalam dosa. Tapi kami tahu hari ini kami diberitakan kabar baik bahwa Kristus telah menggantikan kita melawan pencobaan yang berat. Kristus telah menggantikan kami untuk menggantikan pencobaan yang tidak bisa kami lawan, tidak bisa kami selesaikan. Kami bersyukur untuk hidup yang baru yang Tuhan sudah berikan buat kami. Ampuni kami kalau selama hidup ini kami masih menggantungkan nilai hidup kita, hidup kami dengan hal-hal yang materi, dengan pengakuan-pengakuan dunia ini, dengan kesombongan-kesombongan dunia ini. Tapi kami mau hari ini mau kembali bahwa ketika kami lemah, di situ kami kuat. Ketika kami merasa tidak berdaya, di situ kami melihat karya Kristus. Sehingga karya Kristus yang bekerja dalam kehidupan kami. Berkati dalam setiap hidup kami Tuhan, supaya kami semakin berbuah di dalam Engkau, berbuah bagi gereja ini, berbuah bagi hidup kami, bagi sesama kami, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.